Sambil mendengarkan Romo, sambil mendengarkan renungan dalam doa, kita tetap meminta rahmat supaya kita bisa menghormati Allah yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kita tenang-tenang yuk, kita sambil mendengarkan, sambil menikmati, ngantuk-ngantuk sedikit yuk keneng gak popo, tapi kita berjaga setia mendengarkan. Romo akan duduk karena fokusnya bukan Romo. Kalau adorasi kita menyembah Yesus. Saudari-saudaraku, Tuhan begitu baik mengumpulkan kita di tempat ini. Setiap kali kita beradorasi, kita memandang realitas bukan hanya roti tak beragi. Kita memandang tubuhnya yang dipecah-pecah sebagai makanan untuk kita. Roti surgawi ini telah menemani gereja sejak awal gereja purba. Tuhan Yesus sendiri bukan mengatakan, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Ambillah dan minumlah. Inilah darahku. Tuhan tidak mengatakan ambil dan makanlah. Ini simbol tubuhku atau simbol darahku. Tuhan tidak bersabda demikian. Tuhan mengatakan ambil dan makanlah. Ini aku. Ini sungguh dagingku, sungguh darahku. Dalam percakapan panjang di Yohanes bab 6, kita mendengar bahkan para murid terkaget-kaget ketika Tuhan mengatakan barang siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, dia tidak memperoleh hidup kekal. Para murid terkaget-kaget karena dosa paling besar adalah kanibalisme. Bagaimana mungkin dia memerintahkan kita untuk makan dagingnya dan minum darahnya? Kata Ibrani yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes bab 6 adalah kata yang sama yang dipakai untuk menggambarkan hewan buas yang menggigit, mengunyah mangsanya. Mengoyak-ngoyak, mencabik-cabik daging. Jadi perintah Tuhan bukan hanya makan. Kunyahlah dagingku. Tuhan tidak sedang berbicara dengan bahasa simbol. Tuhan Yesus mengatakan dalam roti Ekaristi ini, dagingku sungguh-sungguh makanan, darahku sungguh-sungguh minuman. Dalam pelbagai mujizat Ekaristi kita menemukan itu, bukan? Di seluruh dunia ada puluhan mujizat Ekaristi yang sudah diakui sampai hari ini. Mulai dari Lanciano, Italia, di mana setelah dilakukan penelitian ilmiah, roti Ekaristi yang kita pandang hari ini, yang esensinya sama, gandum tak beragi, ditemukan utuh, berubah menjadi daging manusia. Utuh, berubah menjadi sel-sel jantung yang menggambarkan seorang pria yang sedang menderita, yang sedang dalam tekanan. Para ahli forensik terkaget-kaget, bagaimana mungkin sel-sel ini masih hidup? Bagaimana mungkin sel-sel pembuluh jantung yang halus itu bertahan selama 1700 tahun? Tidak rusak, tidak hancur, karena sabdanya tidak akan pernah hancur. Firmanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu.
Kita sadari kekaguman ini. Tuhan Yesus sungguh hadir di depan kita. Sampai hari ini mujizat Ekaristi masih terus terjadi. Di Polandia terakhir, di India terakhir. Ketika hosti jatuh, mulai mengeluarkan tetesan-tetesan darah manusia. Dan semua golongan darahnya konsisten sama, golongan darah AB. Dan segar dan tidak membusuk seperti layaknya darah kita. Saudari-saudaraku, tanda apa yang kau minta lagi? Mujizat apa yang perlu dijelaskan lagi? Seorang muda dari Italia bernama Carlo Acutis. Sebentar lagi akan diangkat menjadi Santo Carlo Acutis. Membuat koleksi tentang mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Hanya untuk menunjukkan pada orang-orang muda yang lain bahwa dia hidup, dia sungguh hidup. Allah sungguh hadir di sini dalam roti Ekaristi. Dan itulah jaminan kebenaran gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik selama 2000 tahun. Dia hidup, dia sungguh hidup. Dia hidup, dia sungguh-sungguh hidup. Maka mari sambil memandang wajah sakramen Maha Kudus ini, kita sadari kita bukan lagi melihat roti. Kita bukan lagi melihat gandum tak beragi. Kita melihat Yesus sendiri. Sambil kita lantunkan lagu ini, kita buka mata kita. Kita buka mata batin kita. Kita berjaga-jaga 1 jam saja. Yesus, 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 Yesus. Buka mata hatimu, Yesus. Buka jiwamu. Barang siapa mengunyah-ngunyah dagingku, barang siapa minum darahku, dia akan punya hidup yang kekal. Yesus, dari kedalamanmu kita panggil namanya. Yesus, 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 Yesus. Dalam humming kita menggumam. Di depan Engkau ya Tuhan tidak ada kegelapan. Di depan Engkau semuanya bercahaya. Di depan Engkau tidak ada yang tertutup dan tersembunyi.
Engkau sang sumber kehidupan. Hadir di depan mata kami yang fana ini, keabadian yang tak mengenal awal dan akhir. Kita panggil kembali nama Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Saudari-saudaraku, mari kita hening sejenak. Dengan mata batin yang sudah terbuka di hadapanmu. Minta satu rahmat. Satu saja. Rahmat yang Anda butuhkan untuk melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Mintalah satu saja rahmat yang Anda butuhkan hari ini. Ketika Romo masih kecil, usia saya kurang lebih 6 tahun, saya pernah mengalami lumpuh yang lama. Begitu tiba-tiba datang. Suatu hari saya tiba-tiba tidak bisa berjalan, sebelah kaki saya lumpuh total. Dibawa pergi ke aneka dokter, mereka tidak menemukan masalahnya ada di mana. Harta keluarga pelan-pelan mulai habis. Karena biaya rumah sakit, pergi ke dokter, semua cara dilakukan. Bahkan sampai saya dibawa ke dukun-dukun Tionghoa untuk dimintakan kertas warna kuning, dengan tinta darah mereka menulis aneka jimat, tapi tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya ibu saya menemukan doa novena 3 kali Salam Maria. Lalu kami mulai berdoa, karena papa saya Buddha waktu itu. Romo dan mama berdoa, sebagai anak kecil saya sambil tidur-tiduran, novena 3 kali Salam Maria. 9 hari kami lalui, dan setelah novena, segera setelah novena, saya disembuhkan. Saya tiba-tiba bisa berjalan kembali. Pengalaman itu tidak akan pernah saya lupakan.
Bunda Maria telah memberi kami rahmat, kesembuhan sampai hari ini. Saudara-saudaraku, siapa yang tidak punya kisah dengan ibu kita Maria? Semua punya kisah tentang Ibu Maria. Tapi malam hari ini kita ingat bahwa lebih dari apapun, dia adalah ibu kedua dalam hidup kita. Ibu surgawi. Ketika semua pintu sudah ditutup oleh Tuhan, Bunda Maria datang membuka jendela. Ayo anakku, masuk, masuk, masuk. Ketika hidup begitu sulit dan tampak tidak punya jalan, Bunda Maria hadir di sana. Kutunjukkan Yesus padamu anakku. Kutunjukkan Yesus padamu. Di atas Bukit Kalvari, di atas salib yang berdarah-darah, Tuhan Yesus menyerahkan Bunda Maria sebagai ibu gereja kepada Santo Yohanes. Ibu, ini anakmu. Anak, inilah ibumu. Dan firman Tuhan kekal abadi adanya. Sampai hari ini bukan? Kita kerap sekali dibantu oleh Ibu Maria. Romo akan menoleh ke belakang sebentar. Romo ingin melihat tangan-tangan yang naik ke atas. Apabila engkau pernah ditolong oleh Bunda Maria dalam hidupmu, seperti Romo, seperti sedemikian banyak orang Katolik yang lain, engkau boleh angkat tangan kananmu. Angkat sebagai tangan syukur. Pernah ditolong oleh Bunda Maria secara pribadi? Luar biasa. Sekilas saja Anda boleh lihat kanan dan kiri Anda. Berapa banyak yang ditolong oleh Bunda? Begitu banyak. Dia hadir dalam hidup kita, bukan? Malam hari ini kita ingin menikmati hadirnya Bunda Maria, Bunda Ekaristi. Kenapa Bunda Maria punya gelar Ibu Ekaristi? Karena dia hadir di ruang atas itu. Ketika menerima curahan Roh Kudus, di mana tempatnya? Di Senakel, di rumah Santo Markus. Seorang Yahudi dengan nama Romawi. Seorang Yahudi yang punya rumah sedemikian besar di pusat kota Yerusalem. Yang ruangannya cukup untuk 30 orang, 40 orang untuk makan malam perjamuan terakhir. Bunda Maria dan para murid menunggu di sana. Sampai saat Roh Kudus tiba, mereka setia ada di ruang atas itu. Di aula rumah Santo Markus. Dan apa yang Bunda Maria dan para murid lakukan selama masa penantian Roh Kudus itu? Mereka memecah roti Ekaristi bersama-sama. Mereka mendengarkan firman. Dan apa yang dilakukan Bunda Maria, kita lakukan sampai hari ini dalam Ekaristi. Kita mendengar liturgi sabda. Perlahan dari meja firman kita bergeser ke meja kurban, ke meja Ekaristi. Indah sekali. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria dan para rasul, kita lakukan hanya di gereja Katolik. Luar biasa. Luar biasa. Itulah Ekaristi kita. Ekaristi kita mungkin membosankan, perayaan misa mungkin membuat ngantuk, adorasi berjam-jam mungkin membuat ngantuk, tapi ini yang dilakukan oleh ibu kita, Ibu Maria. Bersama para murid, dia setia memecah roti Ekaristi sampai Roh Kudus datang di atas beliau dan para rasul. Itu sebabnya Bunda Maria disebut Bunda Ekaristi. Indah sekali. Mari kita dengarkan satu lantunan pujian kepada Ibu Maria.
Kita dengarkan solo pujian tentang Ibu Maria. Kita sadari setiap kali kita berekaristi, Bunda Maria ada di pojok sana. Di pojok senakel, di pojok ruang atas bersama para rasul yang lain. Bunda hadir, Bunda hadir. Mencintai Yesus lewat Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus dosa segala manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ave Maria. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka diberi satu karunia yang begitu indah, yaitu kehendak bebas. Mereka bebas memilih mau mengikuti perintah Tuhan atau tidak. Tuhan begitu sayang pada Adam dan Hawa. Dan cinta tidak mendominasi. Bapa yang Maha Pencipta itu tidak menjadikan Adam dan Hawa robot. Karena kasih itu membebaskan. Maka kasih memberi pilihan. Sayangnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ketidaktaatan. Luar biasa. Kisah Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa ketidaktaatan nanti akan menjadi tipologi sebaliknya. Bahwa akan datang Adam baru yang taat. Dia taat pada kehendak Bapanya, taat mengambil rupa seorang manusia, taat bahkan merendahkan diri sampai mati di kayu salib.
mati dengan begitu hina, telanjang, tapi dia taat. Yesus menjadi gambaran Adam yang baru. Dan siapa gambaran Hawa yang baru? Tidak lain tidak bukan adalah ibu kita, Bunda Maria. Sejak ibu kita mengatakan fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu, Bunda menjadi model ketaatan kita. Sampai di Kalvari, dari Bethlehem sampai di kaki salib, Bunda Maria setia. Jadilah padaku menurut firman-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bunda Maria selalu menunjukkan keteladanan dalam hal taat setia. Itu bukan yang dia perintahkan pada saat perjamuan nikah di Kana. Apa yang dikatakan Bunda kita kepada orang-orang yang menjadi para pelayan? Apa yang dikatakan Bunda? Anda masih ingat? Bunda berkata, apapun yang dikatakan oleh putraku, apapun yang diminta oleh anakku Yesus, lakukan itu. Bunda Maria menghendaki ketaatan penuh pada firman yang menjadi manusia. Dan hanya dalam ketaatan itulah kita mendapat berkat demi berkat, demi berkat, demi berkat. Mintalah rahmat ketaatan teman-teman. Mintalah rahmat supaya engkau tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Harus berdasarkan ketaatan pada firman Tuhan. Apapun yang putraku minta, lakukanlah itu. Kadang-kadang kita sulit memahami Ekaristi. Kadang-kadang kita sulit memahami misterinya dalam hidup kita. Tapi suara Bunda Maria menggema dari belakang. Apapun yang putraku minta, lakukanlah itu. Dan apa yang diminta oleh Tuhan? Apa yang diminta oleh Tuhan? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Oh saudari-saudaraku, inilah misteri yang demikian besar. Kadang-kadang kita membaca kitab suci sepenggal-sepenggal. Padahal kalau Anda lihat, Anda meditasikan, firman Tuhan sempurna, abadi dan kekal. Tidak ada yang terpotong-potong. Semua dibaca dalam kesatuan. Indah sekali. Di awal Injil Yohanes kita dikisahkan peristiwa di Kana, di mana Bunda berkata, apapun yang putraku minta lakukan itu. Di ujung Injil Yohanes, apa yang diminta oleh Yesus, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Pesta kawin di Kana menjadi tanda. Tanda yang pertama dari seluruh mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan apa mujizatnya? Anggur, salah satu materia Ekaristi. Dan Bunda Maria hadir di situ. Maka mari kita belajar menjadi taat yuk. Maka mari kita belajar untuk mendengarkan firman yuk. Mari kita belajar menjadi taat dengan kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan yuk. Di zaman yang makin gila ini, di mana laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki. Kita dipanggil untuk taat pada kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Ada alasan mengapa anggur dan roti gandum tak beragi yang dipilih sebagai materi sakramen Ekaristi. Di dalam biji gandum,
Bila engkau pecahkan bulirnya, engkau akan menemukan yang namanya endosperma, yang membuat bulir-bulir gandum itu jadi banyak. Endosperma ini adalah lambang maskulinitas. Dan di dalam anggur, ketika anggur dipecah, ketika anggur diperas buah anggur, di dalam biji atau seed, di dalam benih buah anggur, biji anggur, terdapat zat tanin yang mengubah perasan anggur menjadi bahan fermentasi alami. Tanin yang ada dalam biji anggur melambangkan feminin, sisi perempuan. Maka ketika anggur dan gandum dipilih untuk bahan ekaristi, apa yang dilambangkannya? Yang dilambangkannya tidak lain adalah penciptaan baru, laki-laki dan perempuan. Kita manusia dengan kelemahan diangkat ke level ilahi, diberkati, dipilih, diberkati, dipecahkan, dijadikan ekaristi, dijadikan tubuh dan darah Kristus. Asal kita taat pada kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Ini salah satu misteri yang masih belum banyak orang tahu. Kelaki-lakian kita, keperempuanan kita sudah digambarkan di dalam materi ekaristi gandum dan anggur. Lambang bahwa hidup kita selemah apapun akan disempurnakan dalam kekuatan ekaristi. Amin. Katakan amin malam ini. Amin. Maka kalau hidup Anda terlalu berat saat ini, kalau Anda bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai, Anda kembali pada realitas Anda sebagai manusia. Aku sungguh laki-laki yang diciptakan oleh Tuhan. Akulah gandum pilihan. Aku sungguh perempuan yang diciptakan oleh Tuhan. Akulah perasan buah anggur pilihan. Dan dengan kekuatan ini, kita satukan persembahan hidup kita dengan persembahan Kristus di atas altar. Itu sebabnya dalam liturgi ekaristi selalu ada persembahan. Bukan uang, bukan kolekte, bukan perpuluhan. Kita tidak mengenal itu. Apa yang kita persembahkan? Diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Sebagai manusia, kita satukan diri kita di atas altar. Oh, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kadang-kadang kita malu mengikuti ekaristi dengan tidak siap, tidak pantas. Kita punya banyak dosa melawan ekaristi saat kita menyambut tubuh Tuhan dalam keadaan berdosa. Oh, betapa kita malu. Mestinya kita jadi gandum pilihan. Mestinya kita jadi anggur pilihan. Mestinya kita satukan diri kita dengan persembahan Kristus di atas altar. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kita nyanyikan lagu ini. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari kita nyanyikan dari awal sambil mensyukuri keadaan kita, mensyukuri salib kita, mensyukuri kelemahan kita sebagai manusia. Sambil sadar bahwa akulah gandum pilihan, hai para laki-laki. Akulah perasan anggur pilihan, hai para wanita. Kukatakan kepadamu, kita mempersembahkan hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
akan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Hadirlah saat ini, persembahkan diri Anda. Siapakah aku ini, Tuhan? Berikan ketidaksempurnaanmu pada Allah. Jadi biji matamu, Sadari bahwa di depan Yesus biji engkau berharga. matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Bernyanyilah dari kedalaman batinmu. Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kita hanya bisa memberi pujian, penyembahan. Kita hanya bisa beradorasi kalau kita benar merasa dicintai. Lihatlah Tuhan Allahmu. Dia mengambil rupa yang begitu sederhana karena Dia sayang pada kita. Saya ingin malam hari ini kita melanjutkan renungan kita dengan senyuman. Saya ingin Anda tersenyum pada diri Anda sendiri. Tersenyum, tersenyum, tersenyum. Anda tersenyum pada Tuhan. Anda tersenyum pada Tuhan yang sayang padamu. Saudari-saudara pasti tahu tabernakel bukan? Tabernakel, tempat menyimpan tubuh dan darah Kristus yang biasanya adalah peti berlapis emas. Di gereja kita persis letaknya di bawah kaki salib. Lihat ya, kotak yang berlapis emas itu. Itu adalah bagian paling suci, menyimpan tubuh dan darah Kristus. Lampu bernyala adalah tradisi dari perjanjian lama. Lampu bernyala tanda kehadiran Allah di dalam tabernakel. Maka kalau tubuh dan darah Kristus dipindah dari gereja, tabernakelnya kosong, maka lampunya juga akan dimatikan. Ini adalah tradisi dari perjanjian lama tentang tabut perjanjian. Anda ingat? Tabut perjanjian berisi apa saja, Anda tahu? Berisi 3 hal. 1, berisi mana, roti surga yang diberikan kepada bangsa Israel saat mereka di padang gurun kelaparan. Ada roti mana dari surga, bentuknya seperti embun basah. Lalu yang kedua ada tongkat Harun yang bertunas itu. Lalu di dalam tabut perjanjian juga satu lagi ada apa? Ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. 3 hal itu disimpan di dalam tabut perjanjian. Di dalam bait Allah, bagian yang paling kudus adalah bagian tabut perjanjian.
sama seperti tabernakel kita. Kita itu melanjutkan tradisi perjanjian lama. Bunda Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru. Mengapa? Karena dia sekaligus mengandung sang roti hidup di dalam rahimnya. Kalau dulu bentuknya mana roti di padang gurun, sekarang bentuknya dalam kandungan adalah firman yang menjadi roti kehidupan. Bunda Maria juga mengandung tongkat Harun yang melambangkan karunia imamat. Tongkat yang melambangkan keturunan Harun, kaum Lewi, imamat yang abadi. Siapakah imam agung yang dikandung oleh Bunda Maria? Tidak lain, tidak bukan Tuhan Yesus. Bunda Maria juga mengandung sang raja yang memberikan perintah. 10 perintah Allah dalam 2 loh batu sekarang turun menjadi firman yang mengambil rupa daging manusia. Siapakah dia yang memberi perintah? Yang perintahnya menenteramkan badai di dalam laut. Yang perintahnya membangkitkan orang-orang mati seperti Lazarus. Yang perintahnya menyembuhkan banyak orang kusta. Yang perintahnya menyembuhkan banyak orang-orang yang kerasukan iblis. Siapakah raja yang dia kandung? Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya Bunda Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru. Bunda Maria, Bunda Ekaristi mengambil tradisi dari gelar itu. Yang dikandung adalah roti kehidupan, firman Allah sendiri. Maka saudari-saudaraku, mari kita kagumi misteri yang sedemikian agung ini. Semakin Anda mencintai Bunda Maria, semakin Anda mencintai firman dalam rupa Ekaristi ini. Kita hening sejenak. Kita masuk meresapkan kembali misteri-misteri kehidupan ini. Misteri-misteri iman yang kita rayakan pada hari ini, pada malam ini. Mengikuti Ibu Maria selalu membahagiakan. Karena di dalam rahimnya dia sudah menjadi Bunda Ekaristi. Bunda yang mengandung firman Tuhan. Bunda yang mengandung firman yang menjelma menjadi manusia. Bunda yang juga menghadirkan Yesus saat ini dalam Ekaristi Kudus. Kita nyanyikan bersama lagu Nderek Dewi Maria. Anda resapi maknanya, Anda dalami doanya, lagu yang indah ini. Nderek Dewi Maria. Nderek Dewi Maria, tentu kengkang mana boten yen kuwatosa ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumara samyo sang Dewi Sang Dewi
Nadian mana ketera dipun kodo setan nanging patos angetnya wonten pitulungan wit sang putri Maria mangsa tega anilar sang Dewi Mari kita doakan Mazmur 81, nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Anda bisa buka HP Anda, Mazmur 81. Mazmur ini menggambarkan kerinduan akan Allah. Mazmur ini menggambarkan pengharapan Israel akan Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, yang menjanjikan gandum sampai kenyang. Maka di depan sang sumber ekaristi, roti gandum kekal yang menjadi tubuh Kristus ini, kita doakan kembali doa kaum Israel ini. Kita jadikan doa hidup kita. Apabila engkau rindu Allah datang di dalam hatimu saat ini, jadikan doa ini sebagai kekuatanmu. Bersama-sama Romo kita doakan Mazmur 81. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Kita doakan bersama, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku akan membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku,
sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita masuk ke dalam keheningan batin kita. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Aku akan mengenyangkan dikau dengan gandum terbaik. Betapa firman itu digenapi saat ini. Bukalah hatimu lebar-lebar. Sambut dan lihatlah dia, roti gandum yang menjadi ekaristi. Dan hatimu akan penuh, kenyang, berlimpah-limpah-limpah. Kita nyanyikan satu lagu pujian sebagai penutup permenungan kita malam hari ini. Satu lagu pujian kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada